Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang berjuang di antara dua dunia dan akhirnya menemukan tempatnya di Indonesia. Setahun yang lalu, remaja Amerika berusia 16 tahun, Grace Harrison, memohon air mata kepada orang tuanya agar diizinkan kembali ke Indonesia. Keinginannya saat itu sangat kontras dengan keengganannya setahun sebelumnya ketika ia dengan berat hati berangkat ke sana. Saat itu, ia tidak menguasai bahasa dan menghabiskan hari-harinya mengunci diri di kamar. Namun, sebuah momen tak terduga mengubah dunianya. Di sebuah McDonald's di Blok M, Jakarta, ia pertama kali melihat dunia luar yang penuh kejutan dan kehangatan. Namun, setelah masa pertukaran pelajar selesai dan kembali ke New York, yang menantinya adalah ketakutan, suara tembakan, kepanikan, dan keputusasaan. Ia merasa tidak bisa lagi tinggal di sana. New York, yang seharusnya menjadi rumahnya, malah membuatnya kembali mengunci diri di kamar. "Tempatku bukan di sini," ujarnya. Gadis yang terombang-ambing antara dua negara ini akhirnya membuat pilihannya. Kisah mengharukan Grace, yang kini menderita Taiwan Lost Syndrome diadaptasi menjadi sindrom kehilangan Jakarta, dimulai sekarang. Brooklyn, New York. Grace, 16, duduk di sofa ruang tamu, menatap koper yang akan menemaninya. Pembicaraan tentang pertukaran pelajar ini dimulai 3 bulan lalu. "Grace, ada program pertukaran pelajar SMA ke Indonesia. Kamu tertarik?" Tiba-tiba ayahnya, Robert, membuka pembicaraan saat makan malam. Sejujurnya, Grace tidak punya perasaan khusus terhadap Indonesia. Ia tidak menonton sinetron atau mengerti budaya Indonesia. Hanya saja, setahun yang lalu, ayahnya menyarankan agar ia belajar sedikit bahasa Indonesia untuk masa depan, jadi ia mengambil kursus online seminggu sekali. Meskipun awalnya setengah terpaksa, Grace sudah menguasai sapaan sederhana dan tata bahasa dasar. Faktanya, ia juga merasa sedikit bosan dengan kehidupan di New York. "Mencoba saja, deh," jawabnya santai. Ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Pagi hari keberangkatan, ibunya Rachel, seorang perawat, berulang kali memeriksa barang-barang Grace. "Paspor? Uang sudah dibawa?" Ibunya selalu saja khawatir. "Nggak apa-apa, Ma," jawab Grace sambil tersenyum. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa gelisah. Negara asing, bahasa asing, orang asing. "Aku benar-benar bisa bertahan?" Di Bandara Internasional JFK, Rachel memeluk Grace erat. "Ada apa-apa langsung hubungi Mama." Mata ibunya berkaca-kaca. "Setahun itu cepat kok." Ayahnya berpura-pura ceria, tetapi suaranya sedikit bergetar. Grace memeluk kedua orang tuanya dan berjalan menuju gerbang keamanan. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan mereka melambai, semakin mengecil. Grace menarik napas dalam-dalam. Setelah 16 jam penerbangan, ia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta CGK, Jakarta. Setelah melewati imigrasi dan tiba di lobi kedatangan, pemandangan di depannya terasa asing. Orang-orang di sekitarnya berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak ia mengerti. Grace tiba-tiba merasa sangat kesepian. Saat menunggu di tempat yang ditentukan, sepasang ibu dan anak perempuan menghampirinya. Nona Grace Harrison, wanita berusia sekitar 40-an itu berbicara dalam bahasa Inggris. "Ya, selamat datang di Indonesia. Saya Ibu Bunga, dan ini putri saya, Kirana." Gadis di sebelahnya tersenyum manis. "Senang bertemu dengan Anda," kata Grace. Senyum Kirana sangat hangat, tetapi kegelisahan Grace belum hilang. Setahun ke depan, ia harus hidup bersama keluarga ini. "Aku benar-benar bisa berbaur." Namun, Grace belum tahu bahwa negara ini akan mengubah nilai-nilainya secara mendasar. Mobil bergerak menuju pusat kota. Grace menatap keluar jendela, membayangkan hari-hari yang akan segera dimulai. Kecemasan lebih besar daripada antisipasi, tetapi ia sudah mengambil langkah ini. Keluarga Bunga tinggal di sebuah apartemen di kawasan perumahan yang tenang di pinggiran Jakarta. Kamar yang disiapkan Ibu Bunga untuknya adalah kamar yang nyaman dengan lantai kayu. "Istirahat yang nyenyak ya," ujar Ibu Bunga tersenyum lembut sambil keluar. Karena perbedaan waktu, kepala Grace terasa pening. Dari luar jendela terdengar suara sepeda motor melintas dan kicauan burung yang asing. Keesokan paginya, untuk sarapan, Ibu Bunga menyajikan bubur ayam, tempe orek, dan telur mata sapi. Makan sebanyak ini di pagi hari? Grace merasa bingung. Di New York, sarapan biasanya hanya sereal atau roti panggang. Ia juga tidak terbiasa menggunakan sendok dan garpu untuk bubur yang berkuah. Butuh usaha keras untuk menghabiskannya. Kirana memutuskan untuk menemaninya ke sekolah. Setelah berganti seragam, keduanya berangkat bersama.
Dalam perjalanan ke sekolah, mereka sering melihat anak-anak SD berjalan kaki sendirian sambil membawa tas sekolah. "Anak-anak itu tidak apa-apa sendirian?" tanya Grace. Kirana menunjukkan ekspresi bingung. Biasa saja kok. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan di New York." Setibanya di sekolah, teman-teman sekelas menatap Grace dengan rasa ingin tahu. Ia memasuki kelas. Wali kelas memperkenalkannya, "Mulai hari ini, teman kita, Grace dari Amerika, akan bergabung di kelas ini." Tepuk tangan terdengar. Grace dengan gugup menyapa dalam bahasa Indonesia sederhana. Pelajaran pagi dimulai. Sejujurnya, ia bisa menangkap inti pembicaraan dalam bahasa Indonesia, tetapi begitu masuk ke istilah khusus atau penjelasan rinci, ia tidak bisa mengikuti. Tulisan di papan tulis sulit dipahami. Bahasa Indonesia dasar yang ia pelajari secara online sama sekali tidak cukup untuk mengikuti pelajaran SMA. Teman-teman di sekitarnya sibuk mencatat, tetapi Grace sama sekali tidak tahu harus menulis apa. Waktu makan siang tiba. Para siswa mulai mengeluarkan bekal, kotak makan, dari tas mereka. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membuka tutup kotak, dan aroma makanan panas tercium. Kotak-kotak itu penuh dengan hidangan lezat dan berwarna-warni. "Wah, terlihat enak sekali," gumam Grace tanpa sadar. Bekal yang dibuatkan Ibu Bunga untuknya juga penuh dan dibuat dengan teliti. Di New York, makan siang hanyalah sandwich yang dibungkus plastik. Sulit dipercaya bahwa setiap hari mereka harus membuat makanan yang begitu rumit. Teman-teman mengobrol dengan gembira. Grace masih bisa menjawab pertanyaan sederhana, tetapi lelucon yang membuat semua orang tertawa atau nuansa halus dalam ucapan sama sekali tidak ia pahami, meskipun teman-temannya sesekali tersenyum padanya. Ia tidak bisa bergabung dalam lingkaran percakapan. Sambil menyuapkan makanan ke mulut, Grace merasakan perasaan terisolasi yang kuat. Setelah makan siang, para siswa mengambil alat kebersihan dan mulai membersihkan kelas. Grace terkejut. "Ini wajar kok. Ini waktu piket tugas bersih-bersih." Kirana memberinya sebuah sapu. Grace, meskipun bingung, meniru siswa lain dan mulai menyapu. Di Amerika, pekerjaan bersih-bersih adalah tugas petugas kebersihan. Ia tidak pernah membayangkan siswa harus membersihkan sendiri. Setelah pulang sekolah, Kirana mengajaknya bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler. "Ini klub basket. Mau ikut lihat?" Grace menolak. Ia merasa lelah dan terganggu dengan pandangan di sekitarnya. Ia kembali sendirian ke rumah keluarga Bunga. Ibu Bunga menyambutnya sambil tersenyum. "Kamu sudah pulang?" Grace masuk ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Hari pertama, semuanya terlalu berbeda. Bekal, bersih-bersih, pelajaran, percakapan. Semuanya begitu asing sehingga ia bertanya-tanya apakah ia seharusnya ada di sini. Hari kedua, hari ketiga, situasinya tidak berubah. Ia tidak bisa sepenuhnya memahami isi pelajaran. Dan saat istirahat, tidak ada yang berinisiatif mengajaknya bicara. Kirana baik padanya, tetapi Kirana juga punya teman-temannya sendiri dan tidak mungkin selalu menemani Grace. Teman-teman sekelas menatapnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang secara aktif mengajaknya bicara. Grace mencoba menyapa dengan bahasa Indonesia sederhana, tetapi lawan bicaranya menunjukkan ekspresi sedikit canggung. Percakapan tidak bisa berlanjut. Waktu makan siang juga perlahan menjadi menyakitkan. Meskipun ia bergabung dalam kelompok kecil Kirana, ia tidak bisa ikut dalam topik pembicaraan. Ketika mereka tertawa, ia tidak tahu apa yang lucu. Ia hanya bisa ikut tersenyum sambil memakan bekalnya. Seminggu berlalu. Setelah pulang sekolah, Grace langsung bersembunyi di kamarnya. Ia hanya keluar saat makan malam. Waktu lainnya dihabiskan di dalam kamar. Ibu Bunga bertanya dengan cemas, tetapi Grace hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah." Sebenarnya, rasa kesepian semakin hari semakin meningkat. Ia merindukan teman-temannya di New York, lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris dan kehidupan yang biasa ia jalani. Hari-hari dihabiskan dengan scroll ponsel sendirian di kamar. Melihat pembaruan media sosial teman-teman di New York, ia merasa hanya dirinya yang ditinggalkan. Dari luar jendela, ia bisa melihat Kirana dan teman-temannya pulang sambil tertawa riang. "Seandainya aku juga bisa tertawa seperti itu," pikirnya. Tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Malam hari, bersembunyi di bawah selimut, Grace menatap langit-langit. Kenapa jadi begini? Kenyataan bahwa ia harus menghabiskan 1 tahun di sini membebani hatinya. 3 minggu berlalu. Pagi di akhir pekan, Ibu Bunga menghela napas di ruang tamu. Grace sudah lebih dari 2 minggu tidak keluar kamar.
hanya muncul saat makan, dan hampir tidak ada percakapan. "Kirana, Grace tidak apa-apa," Ibu Bunga bertanya kepada putrinya. "Di sekolah dia juga selalu sendirian," jawab Kirana dengan rasa bersalah. Teman-teman awalnya tertarik, tetapi karena Grace tidak sering bicara, mereka perlahan menjaga jarak. "Apa yang bisa Mama lakukan?" Ibu Bunga benar-benar khawatir melihat gadis dari negeri jauh itu begitu kesepian. "Ma, aku akan memikirkan caranya," kata Kirana pelan. Malam itu, Kirana berpikir di kamarnya. Ia ingin membantu Grace, tetapi bagaimana caranya? Mengajaknya bicara di sekolah, Grace hanya tersenyum tanpa bisa diajak bicara mendalam. Mengajaknya ke kamar juga ditolak. Grace berasal dari New York. Bagi seseorang yang terbiasa dengan kehidupan metropolis, kawasan perumahan Jakarta yang tenang mungkin terlalu membosankan. "Aha," Kirana memutuskan. "Aku akan mengajaknya jalan-jalan ke pusat kota Jakarta. Kalau ke Blok M, mungkin suasananya sedikit mirip New York yang ramai." Keesokan paginya Kirana mengetuk pintu kamar Grace. "Grace, hari ini aku mau ke Blok M, mau ikut?" Setelah keheningan sesaat, pintu terbuka sedikit. "Blok M?" Grace menyembulkan kepala. "Iya, kita belanja, minum-minum, ganti suasana." Kirana tersenyum ceria. Grace tampak ragu-ragu. Ia takut keluar, tetapi terus terkurung di kamar juga tidak akan mengubah apa-apa. "Baiklah," jawab Grace pelan. Wajah Kirana langsung berseri-seri. "Beneran? Asyik, cepat siap-siap." Setelah bersiap, keduanya keluar dan berjalan ke stasiun MRT terdekat. Baru berjalan sejauh itu saja, Grace sudah menghirup udara luar. Untuk pertama kalinya setelah 3 minggu, langit cerah dan angin sejuk. Di stasiun MRT, Kirana mengajarinya cara menggunakan kartu tap-in. Tinggal tap saja. Grace melakukannya, melewati gerbang, dan berjalan menuju peron. MRT tiba tepat waktu, pintu terbuka, dan penumpang antre dengan tertib untuk naik. Ini sangat berbeda dengan subway New York. Gerbongnya sangat bersih, terang, dan tidak ada bau aneh. Tidak ada orang yang berteriak-teriak. Orang-orang diam-diam memainkan ponsel, membaca buku, atau memejamkan mata. Dan, sama sekali, tidak ada yang makan atau minum. "Sampai Blok M sekitar 20 menit, kata Kirana. Grace melihat keluar jendela. Pemandangan berkelebat. Gedung pencakar langit, kawasan perumahan, jalanan pertokoan. Ia merasa sedang mendekati jantung kota Jakarta. MRT berhenti tepat waktu di setiap stasiun. Grace terkejut dengan ketepatan waktunya. Di New York, penundaan adalah hal yang biasa, tetapi di sini semuanya berjalan sesuai jadwal. Sampai di stasiun Blok M, mereka keluar melalui pintu keluar nomor 6. Kerumunan orang menyambut mereka. Di depan mata, terbentang pemandangan kemewahan metropolis. Papan reklame besar, lampu neon, orang-orang yang berlalu lalang. Hati Grace sedikit terangkat. "Lapar nggak? Kita ke McDonald's yuk," Kirana mengusulkan. Grace sedikit terkejut. "McDonald's? Restoran cepat saji yang dikenalnya di New York juga ada di sini. Di sini juga ada McDonald's?" Grace baru menyadari hal yang seharusnya sudah pasti. Saat masuk, yang pertama menarik perhatian adalah kecerahan di dalam restoran. Penerangan bagus, dekorasi modern, dan memberikan kesan bersih. Pelanggan yang mengantre di konter juga menunggu dengan tenang. Di McDonald's New York, sering terlihat pelanggan berteriak saat memesan atau bertengkar dengan staf, tetapi di sini berbeda. "Mau pesan apa?" Kirana bertanya sambil melihat menu. Grace melihat ke layar. Big Mac, Double Cheeseburger. Ada menu yang dikenal, tetapi juga ada nama yang belum pernah dilihat, seperti ayam goreng sambal ijo. "Itu apa?" "Itu ayam goreng khas sini, enak banget." Grace memesan paket ayam goreng sambal ijo dengan kentang goreng dan soda. Staf konter menyapa dengan ramah dan memproses pesanan. "Paket ayam goreng sambal ijo dengan kentang ukuran sedang dan Coca-Cola." "Baik, terima kasih." Sikap sopan itu membuat Grace sedikit terkejut. Saat mengambil pesanan, staf juga menyerahkan nampan dengan 2 tangan. "Terima kasih, selamat menikmati." Duduk di meja, Grace membuka bungkus ayam dan menggigitnya. Mata Grace terbelalak. Enak. Rasa sambal yang segar dan gurih, ayam yang empuk, sangat pas dengan nasi. Saat meraih kentang goreng, ia terkejut lagi. Garamnya pas. Kentang goreng New York biasanya sangat asin dan terkadang berminyak. Tetapi kentang goreng di sini renyah, segar, dan terasa rasa asli kentangnya. McDonald's Indonesia ternyata seenak ini, kata Grace terus terang. Saat makan, Grace memperhatikan bagian dalam restoran. Tidak ada sisa makanan atau sampah bertebaran di meja. Lantainya juga kinclong.
Di New York, meja sering berminyak dan bahkan sisa nampan pelanggan sebelumnya masih ada. Tetapi di sini, semua orang memiliki kesadaran. Setelah selesai makan, mereka secara otomatis membawa nampan ke tempat sampah dan memilahnya, meninggalkan meja yang bersih untuk pelanggan berikutnya. Suasana di dalam restoran ramai, penuh tawa, tetapi tidak berantakan. Semua orang menikmati waktu mereka dengan gembira. "Aku ke kamar mandi sebentar," kata Grace. Ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Ia lebih terkejut lagi. Pintunya tidak dikunci. Di toilet McDonald's New York, biasanya dikunci untuk mencegah tunawisma atau alasan keamanan dan harus meminjam kunci dari staf. Tetapi di sini, bisa bebas masuk. Saat masuk, Grace menarik napas. Sangat bersih. Tisu toilet tersedia, tempat sampah tidak meluber, bahkan tercium bau wangi. Ini adalah dua dunia yang berbeda dengan New York. Keluar untuk pertama kalinya setelah 3 minggu, Grace menemukan senyum di wajahnya. McDonald's yang sama, mengapa bisa berbeda sejauh ini? Rasa, lingkungan, toilet, semuanya begitu diperhatikan, bersih dan nyaman. Grace merasa ia baru pertama kali menyentuh hal baik dari Indonesia. Kembali ke tempat duduk, Kirana menunggunya. "Gimana?" "Sangat bersih. Benar-benar berbeda dengan New York," jawab Grace jujur. Kirana mengangguk dengan senang. "Aku pikir ini hal yang biasa. Ternyata tidak ya. Aku ingin jalan-jalan lagi." Meninggalkan McDonald's, Kirana menunjuk ke depan. "Kita lihat ke minimarket yuk." Mereka masuk ke sebuah convenience store seperti Indomaret atau Alfamart. Pintu otomatis terbuka, udara dingin menyambut, dan ada aroma khas. Itu adalah aroma dari makanan panas. Begitu masuk, Grace terperangah. Jenis barang dagangan sangat banyak. Untuk nasi bungkus siap saji saja, ada lebih dari 10 jenis. Sandwich, bekal, salad, makanan penutup. Semuanya dikemas dengan indah dan tersusun rapi di rak pendingin. "Luar biasa banyak jenisnya," gumam Grace. Minimarket di New York sebagian besar menjual makanan ringan dan minuman. Makanan berat yang layak jarang ada. Tetapi di sini, ada semuanya. Area makanan panas memiliki teh manis, sweet tea, dan makanan siap saji lainnya. Area minuman bahkan lebih menakjubkan. Untuk teh saja ada puluhan jenis. "Ini semua teh?" tanya Grace. "Iya. Teh hijau, teh hitam, teh oolong, teh susu, yang tanpa gula juga banyak kok," Kirana menjelaskan. Grace berdiri di depan rak, melihat satu persatu. Desain kemasan sangat indah, lantainya bersih mengilap. Berjalan ke konter, kasir menyapa dengan penuh semangat. "Selamat datang." Kirana membeli sebotol teh. Kasir dengan terampil memindai barang. Mau kumpulkan poin, struknya mau disimpan di dompet elektronik. Sikap layanan yang teliti itu membuat Grace terkesan. Di New York, staf sering melayani sambil memainkan ponsel atau bahkan tidak menatap pelanggan. Keluar dari toko, Kirana mengusulkan, "Mau jalan-jalan di Blok M? Di sini banyak anak muda." Keduanya berjalan ke area pejalan kaki. Di kedua sisi terdapat toko-toko dengan berbagai papan nama, pakaian, merchandise, kafe. Setiap toko memiliki kepribadian. Ini lucu sekali. Grace berhenti di depan toko aksesoris. Jepit rambut dan anting-anting berwarna-warni membanjiri pandangan. Grace mengambil beberapa dan akhirnya membeli jepit rambut kecil berbentuk bintang. Meskipun belanja kecil, Grace merasa senang. Berjalan di jalan, Grace mengamati sekitarnya. Meskipun tempat sampah di jalanan tidak banyak, hampir tidak ada sampah di tanah. Semua orang membawa sampah yang mereka buat atau membuangnya di tempat sampah stasiun MRT atau minimarket. Di depan sebuah toko minuman, Kirana berhenti. "Mau minum es teh manis?" Keduanya memesan. Staf dengan terampil mengocok shaker. Hasilnya adalah minuman berukuran besar. Tingkat manis dan esnya bisa diatur loh. "Yang ini setengah gula dan sedikit es," Kirana menjelaskan. Menghisapnya, teh manis yang segar berpadu di mulut. "Enak." Grace tersenyum. Ini lebih enak daripada minuman apapun yang pernah ia minum di New York. "Grace, hari ini menyenangkan?" Sangat menyenangkan," jawab Grace dari hati. Keluar untuk pertama kalinya setelah 3 minggu, meskipun awalnya merasa cemas, ternyata sangat bagus. "Kapan-kapan kita keluar lagi ya?" "Ya, aku ingin datang lagi." Hari itu menjadi titik balik. Pintu hati Grace sedikit terbuka. Ia mulai tertarik pada negara Indonesia ini. Mungkin masih banyak hal yang belum aku mengerti. Aku ingin lebih mengenal negara ini. Perasaan seperti itu mulai bersemi di hati Grace. "Sudah waktunya pulang," kata Kirana. Dalam perjalanan pulang dari stasiun MRT, Grace memperhatikan satu pemandangan.
Seorang wanita muda berjalan sendirian sambil melihat ponselnya dan memakai earphone. Tanpa rasa waspada, terlihat santai. Tidak jauh dari situ, ada wanita lain berjalan sendirian dengan tas bermerek. Wanita berjalan sendirian di malam hari. Situasi ini harus dihindari di New York, terutama di tempat yang sepi pada malam hari. Berjalan sambil memainkan ponsel hampir gila. Ia harus selalu waspada dan memegang tas dengan erat. Tetapi di sini berbeda. Kirana? Grace bertanya. Tidak apa-apa jalan sendirian di malam hari? Kirana terlihat bingung. Tidak apa-apa kok. Aman loh. Tidak takut? Sama sekali tidak. Semua orang juga begitu. Kalimat ini sangat mengejutkan Grace. Di New York, berjalan sendirian di malam hari berisiko. Tetapi di sini, itu adalah hal yang biasa. Orang tidak meragukan keamanan. Suatu hari setelah pulang sekolah, dalam perjalanan pulang bersama Kirana, mereka melewati sebuah taman kecil. Di sana, ada beberapa anak yang terlihat seperti anak SD sedang bermain. Tidak terlihat orang tua di sekitar. Anak-anak itu bermain sendirian? Kirana mengangguk. Ya, sepertinya anak-anak sekitar sini. Setelah pulang sekolah, mereka sering bermain di taman. Grace terbelalak. Anak SD bermain di taman tanpa ditemani orang tua. Ini sulit dibayangkan di New York. Risiko penculikan atau kecelakaan terlalu tinggi. Pagi hari ke sekolah juga jalan sendiri kan? Iya. Kebanyakan anak SD di Indonesia pergi ke sekolah sendiri atau berjalan bersama teman sebayanya. Orang tua tidak perlu khawatir karena Indonesia sangat aman. Kalimat ini mengguncang Grace. Keamanan yang baik. Ini sama sekali bukan hal yang biasa di New York. Selalu waspada, selalu menilai risiko. Itu adalah rutinitas di New York. Tetapi di sini, orang tidak meragukan keamanan. Anak-anak bisa pergi ke sekolah sendiri. Wanita bisa berjalan di malam hari. Indonesia hebat, kata Grace. Kirana tersenyum bangga. Senang mendengarmu bilang begitu. Kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, Grace berpikir, mungkin negara ini lebih baik dari yang aku kira. Sejak perjalanan ke Blok M, Grace mulai sedikit demi sedikit berpartisipasi dalam kehidupan sekolah. Suatu hari Senin, wali kelas mengumumkan penilaian kebersihan minggu ini dan jadwal piket. Minggu ini, kelompok Grace yang bertugas bersih-bersih. Setelah pulang sekolah, para siswa berkumpul dengan alat kebersihan. Grace, kita lakukan bersama ya, kata Kirana lembut. Grace mengambil sapu. Siswa lain dengan terampil mulai membersihkan. Ada yang menyapu, mengepel, menghapus papan tulis. Semua orang diam-diam melakukan pekerjaan mereka. Grace juga mulai menyapu. Meskipun awalnya kaku, ia perlahan terbiasa. Seorang siswa laki-laki di sebelahnya tersenyum dan berkata padanya, Grace, sapuanmu bersih loh. Grace mengerti bahasa Indonesia sederhana itu. Terima kasih, jawabnya sambil tersenyum. Setelah selesai bersih-bersih, semua orang membereskan alat. Senang ya kalau kita lakukan bersama, kata Kirana. Grace juga berpikir begitu. Kebiasaan siswa membersihkan kelas sendiri, yang awalnya dianggap aneh, kini sepertinya bisa ia mengerti. Ini adalah tanggung jawab atas ruang yang mereka gunakan. Keesokan harinya saat istirahat makan siang, seorang siswi datang menyapa. Grace, mau makan bekal bareng? Ini adalah kali pertama ia diundang oleh teman selain Kirana. Grace mengangguk dengan senang. Ya, terima kasih. Bergabung dalam kelompok kecil, mereka merapatkan meja. Semua orang membuka kotak bekal. Ini buatan mama? Tanya Grace. Iya. Buat setiap pagi, Grace teringat Ibu Bunga. Ibu Bunga juga membuatkan bekal untuk Grace setiap pagi. Sayur tumis, daging ayam iga, semuanya penuh dengan kasih sayang. Mama-mama hebat ya, kata Grace. Semua orang tertawa. Percakapan berangsur-angsur menjadi hangat. Bahasa Indonesia Grace belum sempurna, tetapi teman-temannya sabar mendengarkan. Jika bahasa tidak dimengerti, mereka menggunakan bahasa tubuh, tertawa bersama, menikmati makan siang bersama. Grace merasa untuk pertama kalinya ia menjadi bagian dari kelas ini. Akhir bulan Mei, seluruh sekolah mulai bersemangat. Di bulan Juni akan diadakan Hari Olahraga Sport Day. Hari olahraga itu apa? Semua sekolah bertanding dalam berbagai cabang olahraga. Ada estafet massal, tarik tambang, DDL, Kirana menjelaskan. Grace tertarik. Meskipun di sekolah New York ada pelajaran olahraga, tidak ada acara besar sekolah seperti ini. Guru olahraga mengumumkan bahwa hari olahraga tahun ini adalah pertandingan antar kelas 2. Grace terpilih sebagai pelari estafet massal karena ia berlari cepat. Grace, kami mengandalkanmu, kata teman-teman setimnya. Meskipun gugup, semangat juang Grace bangkit. Latihan dilakukan setelah pulang sekolah.
Semua orang berlatih dengan ekspresi serius, berlatih menerima tongkat estafet, berlari di tikungan. Sekali lagi, guru olahraga berteriak sambil bertepuk tangan dan menyemangati. Semua orang berlatih berulang kali. Grace terkejut. Ia tidak menyangka semua orang akan seserius ini. Tetapi keseriusan ini terasa menyenangkan. Semua orang bekerja keras untuk tujuan yang sama, bersatu sebagai satu kesatuan. Setelah latihan selesai, semua orang berkumpul dalam lingkaran untuk mengevaluasi. Besok lari lebih cepat, serah terima tongkat harus lebih sempurna. Grace juga mencoba berbicara dalam bahasa Indonesia. Saya akan berusaha. Lari lebih cepat. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Sejak hari itu, Grace berpartisipasi dalam latihan setiap hari. Tidak hanya estafet, tetapi juga latihan untuk lomba-lomba seru lainnya. Berkeringat dan tertawa bersama teman-teman. Hari olahraga. Tenda-tenda didirikan di lapangan. Siswa-siswi mengenakan ikat kepala warna kelas mereka. Grace juga mengenakan ikat kepala dan berdiri bersama teman-teman setimnya. Upacara pembukaan. Sambutan kepala sekolah, sumpah atlet. Dalam suasana yang meriah, hari olahraga dimulai. Meskipun Grace tidak berpartisipasi dalam lari 100 meter, ia bersorak untuk teman-temannya di pinggir lapangan. Semangat! Ia berteriak dalam bahasa Indonesia. Orang-orang di sekitarnya ikut berteriak. Rasa kebersamaan itu memenuhi hati Grace. Akhirnya tiba waktunya estafet massal. Grace adalah pelari ketiga. Berdiri di garis start, jantungnya berdebar kencang. Suara pistol berbunyi. Pelari pertama melesat. Setiap kelas bersaing ketat. Tongkat estafet diserahkan kepada pelari kedua, semakin mendekati Grace. "Grace, siap!" teriak teman setimnya. Grace mengulurkan tangan dan menerima tongkat itu. Berlari sekuat tenaga, angin memotong wajah, kakinya menendang tanah. Suara sorakan dari tribun penonton terdengar di telinganya. "Grace, semangat!" Ia mendengar suara Kirana. Grace berlari selarutnya, menyerahkan tongkat kepada pelari keempat. Pelari terakhir berlari menuju garis finish. Kelas mereka melewati garis finish lebih dulu. Yes, teman-teman setim berpelukan dan bersorak. Grace juga bergabung dalam lingkaran itu. "Grace, kamu lari cepat sekali!" Teman-teman memujinya sambil tertawa. Air mata Grace menetes. Air mata bahagia. Berjuang bersama, tertawa bersama sebagai anggota tim. Perasaan ini tidak pernah ia rasakan di New York. Pada upacara penutupan, kelas mereka memenangkan piala keseluruhan. Saat meninggalkan lapangan, Grace menoleh ke belakang. Di sini, ia telah berubah. Ia menemukan dirinya yang baru di negara Indonesia ini. Menyenangkan kan? Kirana tersenyum di sebelahnya. Sangat menyenangkan, jawab Grace dari hati. Hari itu, Grace yakin. Ia menyukai Indonesia. Memasuki bulan Desember, hari kepulangan semakin dekat. Program pertukaran pelajar selama 1 tahun akan segera berakhir. Grace membereskan barang-barang di kamarnya. Jepit rambut yang dibeli di Blok M, buku tanda tangan dari teman-teman, foto-foto hari olahraga. Semuanya adalah kenangan berharga. Di minggu terakhir, kelas mengadakan pesta perpisahan. Teman-teman memberinya kartu besar yang penuh dengan pesan. "Grace, hati-hati ya. Kapan-kapan datang lagi ke Indonesia. Jangan lupakan kami." Grace menerima kartu itu, menahan air mata. "Terima kasih semuanya," katanya dalam bahasa Indonesia dengan sekuat tenaga. Teman-teman bertepuk tangan untuknya. Setahun yang lalu, ia masuk ke kelas ini tanpa menguasai bahasa, tidak kenal siapa-siapa, sendirian dan tertutup. Tetapi sekarang berbeda. Semua orang menjadi temannya. Malam sebelum pulang, Grace dan Kirana berada di kamar. "Besok kamu benar-benar pulang ya?" Kirana berkata dengan sedih. Grace mengangguk. "Kirana, berkat kamu, aku berubah. Aku tidak melakukan apa-apa kok." "Tidak. Kamu melakukan sesuatu. Waktu itu kalau kamu tidak membawaku ke Blok M, aku mungkin akan terus bersembunyi di kamar." Grace berterima kasih dengan tulus. "Sering hubungi aku ya?" "Tentu saja." Setiap hari, keduanya saling tersenyum, tetapi di balik senyum itu tersembunyi kesedihan perpisahan. "Grace, kamu suka Indonesia?" "Suka. Sangat suka," jawab Grace tanpa ragu. "Aku tidak mau pulang ke New York, tapi aku ingin bertemu orang tua, jadi aku harus pulang." Kirana mengangguk. Keesokan paginya, Grace sarapan Indonesia untuk terakhir kalinya. Bubur ayam, tempe orek, telur mata sapi. Ini adalah rasa yang disiapkan Ibu Bunga setiap hari selama setahun. "Ibu Bunga, terima kasih atas segalanya selama setahun ini." Grace membungkuk dalam-dalam. Mata Ibu Bunga memerah. "Grace,
Tempat ini selalu jadi rumahmu, pulang lagi ya. Ya, aku pasti akan kembali. Di Bandara Soekarno-Hatta, Ibu Bunga dan Kirana datang mengantar. Setelah menyelesaikan check-in, mereka berjalan menuju lobi keberangkatan. Sudah waktunya, Kirana berlari dan memeluknya. Grace, kita harus bertemu lagi. Tentu saja, pasti. Grace membalas pelukan erat. Sebelum melewati gerbang keamanan, Grace menoleh dan melambaikan tangan. Ia melihat bayangan kedua orang itu menghilang. Ia menyeka air mata dan berjalan menuju gerbang. Dalam perjalanan menuju gerbang, Grace melihat keluar jendela. Langit Indonesia, kota Indonesia. Negara yang ia datangi setahun lalu dengan perasaan cemas, kini membuatnya begitu rindu. Terima kasih Indonesia. Pesawat lepas landas. Pemandangan di bawah menjadi kecil. Grace menempelkan tangan di jendela. Sampai jumpa. Saat mendarat di Bandara Internasional JFK, perasaan Grace campur aduk. Ia merindukan udara New York, tetapi juga merasa tidak nyaman. Ayahnya, Robert, dan ibunya, Rachel, datang menjemputnya. Selamat datang kembali, Grace. Aku pulang, jawab Grace sambil tersenyum. Tetapi dalam hati ia memikirkan Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke Brooklyn, pemandangan di luar jendela terasa akrab dan asing. Ada sampah di jalan, grafiti di dinding. Pemandangan yang tidak ia lihat di Indonesia. Sesampainya di rumah, kamarnya sama seperti setahun yang lalu, tetapi Grace merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, seorang teman menghubunginya, dan mereka bertemu di McDonald's terdekat. Begitu masuk, Grace terdiam. Di meja, tumpukan nampan dan sampah sisa pelanggan sebelumnya. Ada kertas di lantai. Di dalam toko ramai, ada yang bicara keras-keras di telepon. Ini benar-benar berbeda dengan McDonald's di Blok M. Mengantre untuk memesan, staf counter tanpa ekspresi. Mau apa? Suara dingin. Grace memesan. Staf memasukkan pesanan ke dalam tas seperti robot dan meletakkannya di counter, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Staf di Indonesia selalu tersenyum dan berkata, terima kasih, menyerahkan pesanan dengan dua tangan. Duduk dan memakan burgernya. Rasanya kuat, kentang gorengnya asin. Sama sekali berbeda dengan rasa Indonesia yang lebih lembut. Temannya datang terlambat, maaf telat. Bahkan tanpa permintaan maaf yang resmi, ia langsung duduk. Grace pergi ke toilet. Pintunya terkunci, dan ia harus meminjam kunci dari staf. Saat masuk, lantainya basah. Tempat sampah meluap. Tisu toilet hampir habis. Ia teringat toilet di Indonesia yang selalu bersih dan wangi. Grace menghela napas dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, Grace pergi berbelanja dengan teman-temannya. Masuk ke stasiun subway. Papan tidak menunjukkan kapan kereta berikutnya akan tiba. Setelah menunggu 10 menit, kereta belum juga datang. Orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa. Penundaan adalah hal yang normal. Akhirnya kereta datang. Di dalam gerbong, ada yang menyetel musik keras-keras, ada yang berbicara keras. Tidak ada yang peduli dengan sekitarnya. Di MRT Indonesia, semua orang diam dan tertib. Di kafe, teman-temannya hanya sibuk bermain ponsel atau membicarakan diri mereka sendiri. Ketika Grace mencoba berbagi pengalamannya di Indonesia, ia langsung disela oleh topik, aku punya pacar baru. Tidak ada yang mau mendengarnya. Kembali ke rumah, Grace bersembunyi di kamar. Ia mengirim pesan kepada Kirana, aku kembali ke New York, tapi rasanya ada yang salah. Kirana membalas, Grace, kamu baik-baik saja. Kalau kesepian telepon aku kapan saja. Kata-kata lembut itu menghangatkan hati Grace. Melihat pemandangan New York dari jendela, yang dulu ia sukai, kini ia hanya merindukan pemandangan malam Jakarta, lampu neon Blok M, jalanan yang bersih dan aman. Grace menyadari bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Sore hari, 3 minggu setelah kepulangan, Grace dan ibunya pergi ke supermarket. Tiba-tiba, suara ledakan memecah udara. Dor! Dor! Itu adalah suara tembakan. Tiarap! Seseorang berteriak. Orang-orang berteriak dan lari. Rachel memeluk Grace dan bersembunyi di balik sebuah bangunan. Jantung Grace berdebar kencang, seluruh tubuhnya gemetar. Suara tembakan berlangsung beberapa detik, tetapi terasa seperti berjam-jam. Suara sirine polisi mendekat. Kamu baik-baik saja? Tanya Rachel. Baik, jawab Grace gemetar. Tetapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Ketakutan membuatnya tidak bisa bergerak. Selama setahun di Indonesia, ia tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Tidak perlu khawatir berjalan di malam hari, tidak perlu khawatir ada penembakan. Tetapi di sini, bahaya bisa terjadi kapan saja. Sesampainya di rumah, Grace terduduk lemas di lantai. Rachel memberinya air.
Tangannya gemetar, tidak bisa memegang gelas. Sudah aman, sudah aman. Tetapi di telinga Grace, suara tembakan masih bergema. Berita melaporkan ada 2 orang terluka. Malam itu, Grace tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tembakan dan teriakan muncul. Mengerikan sekali. Keesokan harinya, Grace tidak berani keluar kamar. Suara-suara di luar terdengar seperti suara tembakan. Suara knalpot mobil, suara pintu dibanting, semuanya membuatnya ketakutan. Seminggu berlalu. Ia masih mengunci diri di kamar, menutup tirai, sama seperti saat ia baru tiba di Indonesia. Bahkan lebih parah. Saat itu karena bahasa, sekarang karena ketakutan. Orang tuanya khawatir. Grace, kamu tidak bisa terus begini. Tapi aku takut, kata Grace sambil menangis. Bagaimana kalau ada penembakan lagi? Ia ingin menghubungi Kirana, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ia sangat merindukan Indonesia, negara yang aman itu, negara tempat anak-anak bisa pergi ke sekolah sendiri, tempat ia bisa berjalan santai di malam hari. Akhir pekan, 3 minggu setelah insiden penembakan, Kirana melakukan panggilan video. Grace, kamu terlihat tidak bersemangat. Kirana langsung menyadari ada yang tidak beres. Grace menceritakan tentang insiden penembakan itu. Suara tembakan, ketakutan, tidak bisa keluar rumah. Kirana mendengarkan dengan tenang. Itu mengerikan sekali. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku sangat takut, tidak berani keluar. Grace menangis. Grace, kembali ke Indonesia, kata Kirana serius. Tapi, bagaimana caranya? Bisakah aku ikut pertukaran pelajar lagi? Aku akan minta mama coba tanyakan ke sekolah. Kalimat itu menyulut harapan Grace. Aku ingin kembali ke Indonesia. Aku benar-benar ingin kembali. Ia berkata jujur. Indonesia aman. Tidak ada suara tembakan. Malam hari juga tenang. Aku tahu, saat di Indonesia, aku tidak takut apa-apa. Keduanya mengobrol lama tentang kenangan di Indonesia, tentang hari olahraga. Setelah panggilan berakhir, Grace membuka tirai. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, cahaya masuk ke kamar. Beberapa hari kemudian Kirana mengirim pesan. Sekolah bilang, diterima untuk jangka pendek bisa. Ada hari olahraga bulan September. Kamu bisa datang. Hari olahraga. Aku mau. Aku benar-benar mau. Malam itu, Grace memberanikan diri berjalan ke ruang tamu. Ayah, ibu, aku ada yang ingin kukatakan. Aku ingin kembali ke Indonesia. Orang tuanya saling pandang karena terkejut. Kembali ke Indonesia? Ada hari olahraga di bulan September. Kirana mengundangku. Tapi aku tidak pergi untuk bersenang-senang. Aku ingin belajar di sana untuk jangka pendek. Kondisimu sekarang tidak stabil, kata Rachel khawatir. Tidak, Bu. Aku tidak keluar karena di sini menakutkan. Tapi di Indonesia, aku tidak takut. Di sana aman. Aku bisa hidup tenang. Kumohon, izinkan aku pergi ke Indonesia sekali lagi. Grace memohon. Orang tuanya berdiskusi sepanjang malam. Keesokan paginya, ayahnya, Robert, berkata, kami izinkan kamu pergi. 3 bulan. Dari September sampai Desember. Tapi syaratnya, harus video call setiap minggu. Ada apa-apa langsung hubungi. Benarkah? Terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Bulan September. Grace kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kirana dan Ibu Bunga menunggunya di lobi kedatangan. Grace! Kirana berlari dan mereka berpelukan. Aku pulang, kata Grace dari lubuk hati. Kembali ke rumah keluarga Bunga. Kamarnya dipenuhi aroma kayu yang akrab, jendela jeruji besi dan pemandangan jalan. Semuanya begitu dirindukan. Malam itu, berbaring di tempat tidur, Grace menarik napas dalam-dalam. Rasa aman meliputi seluruh tubuhnya. Di sini tidak ada suara tembakan. Di sini aman. Keesokan harinya, ia pergi ke sekolah. Teman-teman menyambutnya dengan hangat. Grace kembali, semangat untuk hari olahraga. Hari olahraga di akhir pekan. Grace kembali mengenakan ikat kepala dan berdiri di lintasan estafet. Menerima tongkat estafet dan berlari sekuat tenaga. Angin menerpa wajahnya, sorakan penonton. Semua ini membuat Grace merasa hidup. Akhirnya, kelas mereka menang. Saat beristirahat di lapangan, Kirana duduk di sebelahnya. Grace, kamu terlihat sangat bahagia. Sangat bahagia. Senang sekali bisa kembali ke Indonesia. Seandainya aku bisa tinggal di sini selamanya. Grace mengangguk. Aku sudah memutuskan. Aku ingin kuliah di Universitas Indonesia. Aku ingin belajar dan bekerja di sini. Mata Kirana berbinar. Benarkah? Iya. Aku akan bicara dengan ayah dan ibu. Meskipun tidak mudah, aku pasti akan mewujudkannya. Suara Grace penuh tekad. Malam itu,
Grace melakukan panggilan video dengan orang tuanya. Aku ingin kuliah di Universitas Indonesia. Di masa depan, aku ingin tinggal di Indonesia. Orang tuanya terkejut, tetapi melihat wajah putri mereka yang kembali tersenyum, mereka berkata, "Kami akan mempertimbangkannya dengan serius." Grace melihat keluar jendela ke pemandangan malam Jakarta. Kota yang damai, aman, dan indah. Ia membayangkan masa depannya, kuliah, bekerja, dan hidup di sini. Inilah mimpinya. "Terima kasih Indonesia," Grace berbisik. "Negara ini telah mengubahnya, memberinya harapan, dan akan menjadi masa depannya." Kehidupan baru Grace akan segera dimulai.